Halo, selamat datang kembali di channel Teknonomi. Di video kali ini, saya akan bagikan tutorial cara membuat soal kuis pilihan ganda beserta dengan kunci jawaban dan skornya menggunakan Google Form. Namun sebelumnya, jika kalian berkenan, silahkan klik tombol like dan subscribe karena dengan demikian, kalian ikut berkontribusi untuk mensupport berkembangnya channel ini. Oke, langsung aja kita mulai. Jangan lupa simak video ini sampai habis ya. Pertama-tama, pastikan teman-teman udah login di akun Google kalian masing-masing ya. Kemudian, kalian ketik Google Form di kolom pencarian. Lalu, setelah muncul tampilan seperti berikut ini, teman-teman masuk ke Google Form sehingga akan muncul tampilan berikut ini. Setelah itu, teman-teman bisa pilih pada bagian Go to Forms. Kemudian, untuk membuat formulir baru, kalian bisa klik pada tanda plus berikut ini, sehingga akan muncul tampilan formulir baru seperti berikut ini. Nah, langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu membuat judul untuk formulir ini. Saya ambil contoh, misalnya ujian tengah semester kelas 9. Untuk judul ini terserah teman-teman ya mau kasih judul apa. Selanjutnya, kalian bisa menambahkan deskripsi formulir. Sebenarnya ini bebas, kalian mau masukkan deskripsi atau tidak. Misalnya di sini saya masukkan, kerjakan dengan cermat dan teliti. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan 5 poin, dan jawaban yang salah 0 poin. Good luck! Kemudian yang pertama, jangan lupa kita masukkan pertanyaan pertama, yaitu nama. Nama ini nantinya digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang mengisi formulir ini. Lalu untuk tipe jawabannya, kita pilih jawaban singkat. Kemudian, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol wajib diisi. Sehingga, jika tombol ini aktif, siswa tidak bisa melanjutkan pengisian formulir ini jika tidak mengisi bagian nama ini. Apabila tidak diaktifkan tombol ini, lalu siswa lupa mengisi bagian nama, maka mereka bisa saja melanjutkan pengisian formulir ini sampai selesai dan mengirimkan jawabannya tanpa nama. Jadi nantinya kita akan kesulitan untuk identifikasi siapa yang sudah mengerjakan formulir ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk menambahkan pertanyaan baru, kita tinggal klik pada tanda plus ini. Tujuannya apa? Untuk menambahkan pertanyaan. Nah, hal kedua yang kita tambahkan di sini misalnya kelas. Jadi misalnya teman-teman adalah seorang guru yang mengajar di beberapa kelas. Maka kalian bisa menambahkan pertanyaan kelas untuk mengidentifikasi siswa kalian itu dari kelas mana. Untuk tipe jawabannya kita bisa pilih berupa pilihan ganda. Lalu kita masukkan opsinya. Misalnya, teman-teman mengajar mulai kelas A, kita tulis 9A, 9B, lalu 9C. Jangan lupa aktifkan tombol wajib diisi. Nah, untuk bagian data diri sudah selesai. Lalu kita mau memisahkan ke halaman atau part selanjutnya. Maka kita bisa tekan tombol berikut ini. Tujuannya agar siswa nggak terlalu banyak scroll mouse-nya ke bawah dan ada pembeda per bagiannya. Nah, untuk bagian kedua ini kita bisa masukkan judulnya yaitu soal. Setelah itu, untuk menambahkan soal yang pertama, maka kita klik lagi tambahkan pertanyaan, kemudian kita ke atas, lalu kita tekan tombol setelan atau setting ini. Supaya kita bisa mengumpulkan email dari setiap siswa, kita bisa checklist pada bagian berikut ini. Lalu, supaya formulir atau soal ini hanya bisa dikerjakan satu kali oleh setiap siswa, maka kita bisa mengaktifkan bagian ini.
Kemudian untuk yang presentasi, pada bagian pesan konfirmasi, misalnya kita ingin memasukkan pesan setelah mereka selesai mengerjakan soal. Misalnya, terima kasih, jawaban Anda telah direkam. Lalu kita simpan. Kemudian kita pindah lagi ke bagian kuis. Nah, pada bagian ini, kita perlu mengaktifkan tombol ini, jadikan ini sebagai kuis, agar setiap soal yang kita buat bisa dimasukkan kunci jawaban dan nilainya. Lalu, pada bagian rilis nilai ini, kita pilih segera setelah setiap pengiriman dan checklist pada bagian responden dapat melihat jawaban benar dan nilai poin. Kalau teman-teman ingin mempercantik tampilan formulir ini, kalian bisa klik pada bagian sesuaikan tema, lalu pilih tema yang kalian inginkan. Misalnya seperti ini. Jadi, tampilannya akan menjadi seperti yang kalian atur. Misalnya, kita membuat soal pertama, apa nama ibu kota provinsi Jawa Barat? Kita pilih tipe jawabannya yaitu pilihan ganda. Lalu, kita masukkan pilihan jawabannya. Yang pertama, Bandung, lalu Yogyakarta, kemudian Jakarta, dan Surabaya. Kemudian lanjut bagaimana cara memasukkan kunci jawaban dan skor atau poin dari setiap soal. Caranya adalah kita klik pada bagian kunci jawaban. Kemudian kita atur poinnya berapa. Misalnya di sini saya tulis 5. Lalu kita pilih jawaban yang benar. Setelah itu klik selesai. Nah, sampai sini satu soal udah selesai ya. Lalu lanjut. Kita akan membuat soal kedua, kita klik pada bagian plus ini. Saya juga akan mencontohkan bagaimana agar soal kita mempunyai gambar. Misalnya, perhatikan gambar berikut ini. Alat ini merupakan alat yang berfungsi untuk pada opsi jawaban, kita masukkan memukul, mencangkul, memotong, dan menarik. Pada bagian soal ini, kita klik bagian gambar ini, lalu kita pilih gambar yang ingin kita gunakan. Kita bisa pilih gambar yang kita miliki, ataupun mencari gambar dari Google seperti ini. Lalu kita cari, misalnya di sini saya memilih gambar gunting, kemudian kita sisipkan. Apabila sudah selesai, kita masukkan poinnya, lalu jawaban yang benar. Nah, jika sudah sampai sini, berarti kita sudah selesai membuat soal beserta dengan kunci dan skornya. Selanjutnya, silahkan ikuti langkah-langkah seperti yang sudah kita coba tadi jika kalian ingin menambahkan soal yang lain. Lalu, jika sudah selesai membuat soal, bagaimana selanjutnya? Maka kita tinggal klik kirim, kemudian kita klik pada bagian ini. Untuk mendapatkan link atau tautan formulir ini, kita tinggal klik centang perpendek URL, lalu salin. Nah, link inilah yang nantinya dibagikan kepada siswa. Lalu misalnya kita pengen uji coba nih, apakah formulir yang tadi kita buat itu bisa digunakan atau tidak. Kita tinggal buka link yang tadi kita copy. Nah, maka formulir yang sudah kita buat tadi akan tampil seperti ini. Lalu kita tinggal isi data diri kita. Selanjutnya kita kerjakan soal yang telah dibuat tadi. Dan hasilnya seperti ini. Sekian tutorial kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, sampai jumpa di video selanjutnya.